Ada ruang untuk oposisi. Oposisi tidak dimatikan. Ini bukan formalitas ya. Apa sih mematikan oposisi itu? Kadang-kadang gini, oh boleh kok oposisi. Walaupun kita menyaksikan beberapa waktu terakhir ini kecenderungan untuk derailing demokrasi itu ada. Jangan ada eksekutifisasi legislatif dan eksekutifisasi yudikatif. Ini tiga ini tetap jaga. Yang kedua, jadi kalau saya melihat ke depan, prospek kita cukup baik. Apalagi orang-orang yang mau memperjuangkan demokrasi hari ini masih kuat. Tetapi kita juga menyaksikan kecenderungan untuk mengubah aturan-aturan main yang bisa melemahkan demokrasi. Kita melihat kecenderungan itu. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir menggambarkan keputusan-keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak mengikuti proses yang wajar dalam sebuah demokrasi. Beri contoh, undang-undang apa omnibus namanya resminya, Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Yang sekarang kemudian kita saksikan itu luar biasa. Undang-undang Ibu Kota Nusantara, IKN. Saya bisa sebut lah, teman-teman lebih tahu apa saja produk-produk itu. Proses ini, teman-teman, yang seharusnya dilakukan perdebatan, dilakukan percakapan publik sebelum menjadi produk hukum, yang sekarang terjadi jadi produk hukum dulu, baru perdebatannya dimulai. Dan karena itu sudah jadi produk hukum, perdebatan dimulai jadi politis. Kalau bagian dari pendukung pemerintah maka harus setuju. Kalau bagian dari tidak mendukung pemerintah harus tidak setuju. Akhirnya menjadi politis. Debat yang objektif hilang. Teman-teman, ini PR yang harus kita garap sama-sama. Dan saya masih sangat optimis bahwa unsur-unsur pro-demokrasi di Indonesia akan ikut dan bisa menjaga demokrasi kita tetap berada di relnya. Walaupun kita menyaksikan beberapa waktu terakhir ini kecenderungan untuk derailing demokrasi itu ada. Nah, kalau boleh dibuat sederhana, teman-teman, saya sempat sampaikan, demokrasi lagi-lagi banyak definisinya, tapi kalau mau disederhanakan, satu, ada pembagian kekuasaan yang serius, eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan ada eksekutifisasi legislatif. Jangan ada eksekutifisasi legislatif dan eksekutifisasi yudikatif. Ini tiga ini tetap jaga. Yang kedua, ada ruang untuk oposisi. Oposisi tidak dimatikan. Ini bukan formalitas ya. Apa sih mematikan oposisi itu? Kadang-kadang gini, oh boleh kok oposisi. Tapi yang ikut oposisi nggak bisa dapat kredit di bank. Nggak bisa ngurus izin-izin setengah mati. Akhirnya menjadi oposisi itu penderitaan. Padahal oposisi harusnya dia justru menjadi pengimbang untuk memperkaya proses pengambilan keputusan. Itulah esensi oposisi. Yang ketiga adalah kebebasan berbicara, berpikir, ungkapan. Tiga itu kalau sederhananya yang harus dijaga minimal di hari-hari ke depan. Kalau menyangkut aturan main proses elektoral, menjamin elektoral demokrasi itu berjalan, minimal tiga juga dijalankan. Satu adalah aturan main terkait pemilu, terkait pemilihan, itu nggak diubah-ubah. Kalau aturan main diubah-ubah, ini tanda tidak sehat. Yang kedua adalah penyelenggara, hakim yang tidak diintervensi. Yang ketiga, lawan atau calon lawan tidak dihalangi untuk ikut pertandingan. Kadang-kadang cara yang ketiga itu efektif. Jangan boleh ikut. Nah, tiga itu yang membuat proses elektoral demokrasi itu terjaga. Ini buat teman-teman catat bahwa ke depan
Bila ada tanda-tanda itu muncul, maka harus fight against it. Harus berjuang untuk menjaganya terkait elektoral dan terkait proses demokrasi.